guys, kembali lagi bersama kami mahasiswa dari Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan logam Zn dalam tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami dari mata kuliah Kimia Bioanorganik dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gebhardus D. Geliaman SSI MSc. Dan saya sendiri Silviana Ermelinda Funan dengan NPM 52190093 dan teman saya Novrian Ceun dengan NPM 52180065. Nah, apa sih logam Zn itu? Logam Zn atau zinc merupakan suatu elemen yang dibutuhkan di dalam tanah untuk berbagai jenis tanaman. Walaupun logam Zn ini dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi seng bisa menjadi faktor pembatas dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, logam seng atau Zn ini tergolong dalam unsur esensial mikro, di mana seng dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah sedikit, namun mutlak harus dipenuhi karena sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ciri-ciri logam seng atau zinc yaitu logam seng atau zinc merupakan unsur kimia dengan lambang kimia Zn bernomor atom 30 dan massa atom relatifnya itu 65,39 dengan bilangan oksidasinya +2, +1, dan 0. Logam Zn ini merupakan unsur pertama dalam golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir atau sama. Nah, bagaimana sih pengaruh zinc atau Zn terhadap pertumbuhan tumbuhan? Kecukupan zinc sangat membatasi pertumbuhan tanaman. Hal yang terjadi ketika kandungan zinc di dalam tanah rendah atau kondisi tanah yang kekurangan zinc misalnya karena terendam air secara terus-menerus sehingga ketersediaan zinc dalam tanah berkurang. Nah, contoh kasus yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tanaman jagung atau tanaman-tanaman lainnya yang terendam air karena hujan yang berkepanjangan. Hal ini dapat menyebabkan kandungan unsur hara dalam tanah berkurang sehingga mengakibatkan tanaman atau suatu tumbuhan kekurangan nutrisi dan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian atau gagal pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam contoh kasus di atas perlu ditangani dengan cara menambahkan logam zinc ke dalam tanah dalam bentuk pupuk. Selain itu juga penambahan unsur hara lainnya perlu ditambahkan dalam jumlah yang seimbang untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman. Unsur-unsur hara mikrozinc atau seng untuk tanaman dapat dipenuhi dengan beberapa cara, yakni dengan memberikan pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara mikrozinc. Beberapa pupuk yang mengandung zinc seperti ZnSO4 atau zinc sulfat dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa pupuk yang direkomendasikan untuk ditambahkan pada tanah dalam meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanaman. Selain pada pupuk yang sengaja memang ditambahkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, unsur hara mikrozinc atau seng juga dapat ditemui pada fungisida yang secara kandungan rantai kimianya mengandung zinc atau seng. Nah, selanjutnya manfaat logam zinc atau seng dalam tumbuhan. Logam zinc atau zinc dalam tumbuhan itu berperan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dan berperan dalam pemanjangan sel dan ruas batang. Selain itu juga, dalam jumlah makro dapat mendorong perkembangan pertumbuhan dan berperan dalam pembentukan hormon IAA dalam tanaman. Di mana fungsi hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, dan berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan floem atau jaringan pengangkut.
Selain itu juga logam seng dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, dan persenyawaan ZN berfungsi dalam pembentukan hormon tumbuh. Oke, yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan unsur hara seng atau ZN pada tumbuhan. Yang pertama, kekurangan. Jika suatu tanaman kekurangan unsur hara seng, maka akan ditandai dengan terjadinya klorosis pada daun tua yang tampak dipenuhi bintik kuning atau coklat. Kekurangan ZN pada tanaman ini juga membuat daun kuning dan mati, kemudian mengering, sehingga mengakibatkan tanaman akan sulit mencapai pertumbuhan maksimalnya karena pertumbuhan vegetatif dan genetatifnya terganggu. Yang berikut adalah kelebihan. Kelebihan seng tidak menunjukkan dampak nyata. Keracunan unsur hara seng biasanya terjadi bila kandungan melebihi 200 ppm. Jika suatu tanaman kelebihan unsur seng, maka dampak yang ditimbulkan yaitu ukuran daun menjadi kerdil dan daun mudah mengalami klorosis atau kekurangan klorofil. Kemudian pertumbuhan akar tidak maksimal. Yang berikut adalah kasus yang berkaitan dengan seng pada tumbuhan, yaitu kami ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Dosis dan Interval Pemupukan Seng atau ZN 30% terhadap produksi dan komponen hasil tanaman teh. Berdasarkan jurnal yang telah kami review, maka diperoleh hasil yaitu aplikasi pupuk mikro seng atau ZN 30% dengan dosis 300 gram per hektar dalam interval pemberian 1 kali setelah petikan menghasilkan pucuk teh lebih tinggi yaitu 713 kg per 400 meter persegi dibandingkan dengan dosis lainnya.